Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini Kamis tanggal 17 Maret 2022. Injil yang diberikan oleh gereja untuk menjadi santapan rohani bagi kita diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tentang Lazarus dan orang kaya. Tema dari renungan ini adalah apa sesungguhnya kekayaan yang sejati. Dalam Injil ini dikisahkan bahwa ketika orang miskin ini selama di dunia ia menderita, ia meninggal, bahwa ia lalu kemudian dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Sementara orang kaya itu mati dan dikuburkan, dan di mana ia lalu di situ disiksa selanjutnya. Dan dia lalu melihat Abraham dari jauh dan Lazarus ada di sisinya. Saudara-saudara, jika Anda harus memilih, apakah yang akan Anda pilih? Menjadi kaya dan makan mewah setiap hari, mengenakan pakaian yang ungu, memiliki semua yang Anda inginkan di dunia ini, atau menjadi seorang pengemis yang miskin, penuh luka, tinggal di ambang pintu orang, meminta-minta, merasakan pedihnya kelaparan? Tentu saja ini sebuah pertanyaan yang mudah untuk dijawab di permukaan. Kehidupan yang kaya, nyaman, pasti jauh lebih menarik. Tetapi pertanyaannya tidak boleh dianggap hanya di bagian permukaan saja. Kita harus melihat lebih dalam dan mempertimbangkan kontras dari kedua orang ini dan efek kehidupan mereka terhadap jiwa mereka yang abadi atau jiwa abadi mereka. Jadi harus juga dipertimbangkan kontras antara nasib si kaya dan seterusnya, nasib si miskin dan seterusnya selama di dunia, dan efek kehidupan batin mereka terhadap jiwa abadi. Adapun orang yang miskin itu ketika dia meninggal, dia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Sementara orang kaya, kitab suci menyatakan bahwa dia mati dan dikuburkan dan pergi ke alam bawah, di mana di sana dia disiksa. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda lebih suka menjadi seperti siapa? Para saudara, meskipun mungkin diinginkan untuk menjadi kaya dalam kehidupan ini dan kehidupan berikutnya, ini bukanlah inti dari cerita Yesus ini. Inti dari kisah cerita ini, inti dari cerita Yesus ini sederhana, bahwa sementara kita di bumi ini, kita harus bertobat, harus berbalik dari dosa, mendengarkan kata-kata kitab suci, percaya dan menjaga mata kita pada tujuan kita yang sebenarnya, yaitu untuk kekayaan surgawi. Apakah Anda kaya atau Anda miskin dalam kehidupan ini, sebenarnya itu bukanlah masalah utama. Meskipun sulit untuk sampai pada keyakinan seperti itu, tapi secara batin kita harus menjaga bahwa tujuan kita itu ialah menuju ke sana. Surga dan kekayaan yang menanti harus menjadi fokus kita, dan kita bersiap untuk surga dengan mendengarkan sabda Tuhan, menanggapinya dengan kemurahan hati yang tertinggi. Orang kaya dapat menanggapi dalam kehidupan ini dengan melihat martabat dan nilai orang miskin yang tergeletak di ambang pintu rumahnya, lalu kemudian ia bisa mendekatinya dalam belas kasih. Tentu akan ada perubahan. Tapi orang kaya ini tidak melakukannya. Orang ini terlalu fokus pada dirinya sendiri. Renungkanlah para saudara hari ini kontras yang mencolok antara kedua pribadi ini, dan terutama keabadian yang menunggu mereka masing-masing. Jika Anda melihat salah satu kecenderungan berdosa dari orang kaya ini ada dalam hidup Anda sendiri, maka bertobatlah dari dosa-dosa ini dan bertobatlah
mulai saat ini. Lihatlah martabat dan nilai dalam setiap orang yang Anda temui. Dan jika Anda cenderung lebih fokus pada diri Anda sendiri, kelebihan Anda yang egoistis, berusahalah untuk merangkul kemiskinan sejati, berjuang untuk melekat hanya pada Tuhan, dan berkat berlimpah yang datang dengan pelukan penuh kasih dari semua yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Mari kita berdoa hari ini, semoga Tuhan membebaskan kita dari keegoisan kita, membantu kita untuk tetap fokus pada nilai dan martabat setiap orang, dan mencurahkan diri kita dalam melayani mereka. Semoga kita menemukan dalam diri orang miskin yang hancur dan rendah hati gambaran tentang Kristus. Dan saat kita menemukan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, semoga kita lalu mencintai Tuhan dalam diri mereka, berusaha menjadi untuk alat belas kasih Tuhan bagi mereka. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.